Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Amelia Fitri dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Sejarah Asia Selatan yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu eh, coba saudara uraikan sejarah kolonialisme dan dinamika konflik India dan Pakistan pasca kemerdekaan kedua negara tersebut. Nah, secara garis besar, wujud kolonialisme sebagai suatu ide atau gagasan adalah pergerakan suatu masyarakat sebagai respons atas kondisi alam yang tidak lagi menguntungkan. Nah, bila mana suatu satuan politik menghadapi kekurangan sumber daya alam, maka usaha memenuhinya lah mencari keluar wilayahnya. Nah, asumsi ini berlandaskan praktik kolonialisasi pertama oleh para kolonius Yunani yang berdiri tanpa membuang statusnya sebagai bagian dari polis asalnya yaitu motherland. Nah, dinamika konflik India dan Pakistan pasca kemerdekaan. Nah, kemerdekaan India dan Pakistan itu terjadi pada tahun 1947 Masehi, yang menyisakan dilema bagi wilayah seperti Kashmir, India, dan Pakistan. India dan Pakistan ini saling beradu kekuatan dan strategi untuk memperebutkan Kashmir. Nah, konflik India-Pakistan ini memperebutkan Kashmir ini disebabkan oleh antara lain eh, konflik India-Pakistan memperebutkan Kashmir ini disebabkan antara lain adanya keterkaitan sejarah sebelum kemerdekaan yang didasari oleh perseteruan politik antara Hindu dan Muslim yang diformulasikan dalam bentuk organisasi yang seakan-akan mempertajam terjadinya konflik tersebut. Nah, kemudian juga disebabkan oleh kemerdekaan India-Pakistan yang tidak tuntas dengan menyisakan dilema wilayah Kashmir antara gabungan ke India dan Pakistan. Nah, Pakistan dan India sama-sama kuat mempertahankan sikapnya dalam kasus Kashmir ini. Nah, India menginginkan Kashmir dengan alasan wilayah dan ekonomi sehingga terdorong merekayasa penyelesaian konflik supaya tidak kunjung usai. Nah, begitu juga dengan Pakistan yang merasa mempunyai kaitan geografis, agamis, filosofis, maupun ekonomis yang erat dengan Kashmir, memaksanya mati-matian untuk memperjuangkan Kashmir tersebut, meski kalah secara militer. Nah, konflik India dan Pakistan ini dalam memperebutkan Kashmir ini sangat mewarnai spektrum uh, hubungan keduanya. Secara terbuka, melalui peperangan, India dan Pakistan ini telah terlibat dalam 3 kali peperangan merebutkan Kashmir yang terjadi pada tahun 1947, 1965, dan 1999. Sedangkan konflik lainnya terjadi baik itu di kancah politik, kebijakan luar negeri, keduanya ataupun perseteruan yang didasari kecurigaan dari keduanya, sehingga sering hampir mengantarkan peperangan yang terbuka kembali di antara keduanya. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu uraikan peta pemikiran sejarah terbentuknya negara Pakistan dan peran Muhammad Iqbal dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan itu sendiri. Nah, Pakistan adalah sebuah negara baru di tanah kuno di Asia Selatan. Nah, wilayah yang saat ini menjadi negara Pakistan memiliki sejarah selama ribuan tahun yang dimulai sejak peradaban Sungai Indus yang sampai saat ini masih bisa dilihat sisa-sisa peninggalannya. Namun, negara Pakistan modern pertama kali didirikan pada tahun 1947. Nah, yang diciptakan dari daerah kekuasaan Inggris di India yang memiliki penduduk mayoritas Muslim. Nah, negara Pakistan modern ini terbentuk akibat pemisahan dengan pemerintahan India pada 14 Agustus 1947 yang sejak awal abad ke-19 Inggris mulai mendominasi wilayah tersebut. Nah, secara integral, fenomena tersebut berkaitan erat dengan perjuangan umat muslim India, kemudian sebagai manifestasi dari kegiatan politik tersebut. Nah, umat muslim itu menentukan sendiri nasib dalam pembentukan wilayah merdeka mereka. Berawal dari gerakan Sir Syed Ahmad Khan dalam bidang reformasi pendidikan dan intelektual maupun agama, serta kegigihannya untuk politik yang terpisah dan penuntutan hak-hak bagi kaum muslimin di India. Nah, kebangkitan agama pun akhirnya bermunculan melalui semangat Islam, seperti gerakan Mujahidin yang dipimpin oleh Said Ahmad Syahid dan gerakan Doben yang dipimpin oleh Kasim Nanauti, serta Maulana Mahmud Al-Hasan. Nah, pada saat gerakan tersebut melancarkan jihad bersenjata untuk memulihkan politik muslim di India, Barat Laut. Nah, kaum Deobandi ini
dan gerakan pendidikan Islam lain mencoba membantu umat Muslim di India untuk mempertahankan warisan Islam tradisional pada masa subordinasi politik mereka pada masa Kesultanan Mughal. Nah, konsep daerah politik Muslim berdaulat tetap dipelihara oleh Muhammad Ali pada tahun 1878 hingga 1931 dan Bahadur Yar pada tahun 1905 hingga 1944 dan diperkuat dengan munculnya gerakan khilafah pada 1920-an di bawah pimpinan Ali bersaudara. Nah, peran Muhammad Iqbal dalam memperjuangkan kemerdekaan Pakistan, Muhammad Ali sama-sama menyuruhkan pembentukan Pakistan. Nah, visi ideologi mereka sangat berlainan. Teori dua negara Jinnah menyatakan bahwa kaum Muslim dari anak benua itu mempunyai identitas budaya yang sama dan karenanya merupakan komunitas yang terpisah dari kaum Hindu. Sedangkan Iqbal dan banyak kalangan lainnya meyakini bahwa berdirinya Pakistan sebagai sebuah tanah air Muslim sekaligus sebagai negara modern yang meniscayakan lahirnya sebuah negara Islam, yaitu negara yang peranata dan hukumnya harus didasarkan pada ajaran Islam. Nah, langsung saja pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana proses peristiwa terbentuknya negara Bangladesh. Nah, dikarenakan Pakistan Timur itu memisahkan diri dari Pakistan Barat, Pakistan Timur dan Pakistan Barat itu melakukan pemisahan diri. Itu merupakan hal yang wajar, walaupun mereka masih satu akidah dengan penduduk Pakistan Barat. Namun karena adanya perbedaan tertentu seperti perbedaan bahasa, perbedaan letak geografis, ketidakadilan dan sebagainya, pada akhirnya menyebabkan konflik yang berujung terbentuknya negara Bangladesh. Nah, dalam usaha pendirian negara Bangladesh bagi masyarakat Bengali tidak terlepas dari peran seorang tokoh Syekh Mujibur Rahman yang disebut sebagai Bapak Kebangsaan Bangladesh. Nah, dengan usahanya yang tidak kenal pantang menyerah, mampu membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Bengali untuk menuntut hak-hak mereka. Nah, perjuangan Syekh Mujibur Rahman ini akhirnya membuahkan hasil yaitu terbentuknya negara Bangladesh dan ia diangkat sebagai kepala negara tersebut. Nah, pada tahap selanjutnya, Bangladesh ini telah merdeka menghadapi berbagai tantangan, baik itu berupa krisis politik, ekonomi, dan sebagainya. Nah, hal inilah merupakan sebuah cobaan yang harus dihadapi oleh umat Islam yang ada di Bangladesh. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu uraikan serta analisis hubungan strategis bangsa-bangsa Asia Selatan, India, Pakistan, dan Bangladesh dengan negara Indonesia baik pasca kemerdekaan sampai sekarang ini. India dan Indonesia secara resmi membuka hubungan diplomatik sejak 3 Maret 1951. Nah, India dan Indonesia secara resmi membuka hubungan diplomatik ini dan pada tahun 1955 Perdana Menteri India dan Presiden Indonesia adalah dua di antara 5 tokoh penggerak gerakan non-blok. Nah, lanjut pertanyaan yang terakhir yaitu coba saudari analis dinamika konflik sengketa wilayah Kashmir yang dilihat dari konflik masa lampau. Nah, sejak India dan Pakistan itu merdeka, beberapa kali peperangan itu terjadi. Nah, namun pada tahun 1947 dan 1948, kedua negara tersebut perang memperebutkan wilayah yang dibagi secara sepihak oleh kolonial Inggris. Nah, hal tersebut menjadi titik awal konflik sengketa. Nah, wilayahnya itu dimulai dan diakhiri dengan genjatan senjata yang mana tahun 1965 perang yang kedua itu terjadi dan diakhiri pada perjanjian Simla yaitu pada tahun 1972. Nah, tahun 1999 perang ketiga itu disebut sebagai Perang Kargil yang terjadi pada musim panas di wilayah Kargil dengan melanggar batas wilayah kedua negara atau line of control. Nah, Kashmir menjadi wilayah yang tidak bertuan ketika Inggris membagi dua negara menjadi Pakistan dan India. Nah, karena berdasarkan dari sudut pandang agama dan sudut pandang agama yang dianut mayoritas, sehingga mereka itu memperebutkan Kashmir. Nah, India mengendalikan 45% dari bagian tenggara dan timur, yaitu Jammu dan Kashmir. Pakistan mengendalikan 35% bagian utara dan barat, yaitu Azad Kashmir, Gilgit,
dan Baltistan. Nah, Cina mengendalikan 20% dari wilayah timur laut, yaitu Aksai Chin. Nah, seperti dalam peta ini tertulis bahwa pembagian line of control yang disepakati dalam perjanjian Simla. Nah, konflik sengketa wilayah Kashmir ini bukan hanya semata-mata karena kepentingan politik, namun juga terselip konflik agama, ras, ras dan juga suku. Nah, dari berbagai kepentingan India menjadikan wilayah Kashmir semakin kompleks dengan berbagai faktor yang melatar belakangi dan diperebutkan oleh dua negara. Nah, konflik Kashmir ini menjadi perebutan wilayah oleh kedua negara dengan berbagai kepentingan yang berbeda. Namun, mereka saling berjuang untuk menguasai Kashmir. Nah, itu dia tadi 5 pertanyaan dari ujian akhir semester saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.